tanda-tanda lainnya. Ada? Ada. Ada. Sering ya? Cem. Jadi menurut kalian untuk apa itu? Aturan-aturan yang ada di jalanan itu? Ya. Menurut saya aturan di jalanan itu adalah untuk disiplinkan para pengendara atau pengemudi. Nah, yang lain? Menurut saya itu untuk mengurangi risiko kecelakaan. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Jadi berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di jalanan. Sekarang kalau di sekolah ada nggak aturan? Ada. Ya, apa? Tidak boleh keluar baju. Tidak boleh keluar baju. Ada lagi? Rambut nggak boleh gondrong. Iya. Nggak boleh merokok. Nggak boleh ngerokok. Harus memakai sepatu ke sekolah. Ya. Ya, tadi aturan-aturan itu semuanya ada di dalam kehidupan, di jalanan, di sekolah, kemudian di rumah juga kita ada aturan. Begitu juga ketika kita menjalani kehidupan. Pasti ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita melihatnya? Yaitu berada dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi materi kita pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah pada hari ini adalah yang pertama, setelah kalian nanti berdiskusi dan juga menggali informasi, kalian mendapat menelaah tentang kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, setelah kalian berdiskusi dan juga menggali informasi, kalian dapat menyajikan paparan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah di depan kelas. Hari kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah berawal dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasulnya berisikan wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab Jabur artinya menulis, berisikan nyanyian rohani yang dianggap suci. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 163. Dari kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kemudian fungsinya menghapus dari syariat-syariat yang tertera dalam kitab terdahulu, berisikan tentang akidah itu tentang ketuhanan, ibadah, tentang akhlak, muamalah, hubungan manusia sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya. Kemudian kisah itu berisikan cerita-cerita, di Al-Quran itu berisikan cerita-cerita, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi isi Al-Quran itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kita disuruh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dinyatakan tidak ada keraguan padanya berdasarkan surah Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun keistimewaan Al-Quran, yang pertama adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi bagi kita tentang umat-umat terdahulu. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran terjamin keasliannya. Bagaimana Al-Quran itu sendiri dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengimaninya, kemudian mengamalkannya, serta mempraktikkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya dengan cara kita selalu muhasabah itu adalah introspeksi. Apa yang ada disampaikan dalam Al-Quran itu sudah kita lakukan atau belum? Kegiatan kita selanjutnya juga akan menampilkan gambar. Dari gambar itu silahkan kalian buat pertanyaan, permasalahan kira-kira yang ada kaitannya dengan gambar. Ini gambar yang pertama tentang Al-Quran.
dibuat pertanyaannya. Selanjutnya, ini gambar yang kedua. Gambar tentang kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Zabur. Kitab selanjutnya, gambarnya tentang kitab Injil. Sudah selesai ya? Sudah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi ya. Ibu mau dengar siapa yang mau mengajukan pendapatnya dulu ya? Saya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Oh, tahu kepada Nabi siapa katanya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Ya. Apa isi kandungan dari kitab Injil? Apa isi kandungan dari kitab Injil? Yang lain? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan tadi, kita akan melakukan dengan diskusi. Saya minta dibagikan kelompoknya. Sini ada berapa? 7 orang. Satu kelompok 2 orang. Kelompok-kelompok kecil dulu. Nah, silakan ke kelompok terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian bisa mencari nanti informasinya dari materi yang sudah saya sampaikan yang pertama tadi. Kemudian bisa juga nanti dari lembaran buku yang saya sudah bagikan itu, juga bisa dari internet ya, menggunakan HP-nya, dari informasi dari internet dicari. Sudah selesai? Sudah. Ya. Yang sudah selesai, kita akan sampaikan hasil diskusinya dengan menggunakan kupon ini. Ini adalah kupon waktu, jadi berbicaranya dibatasi ya. Satu kupon ini cuma 30 detik. Jadi silakan gunakan sebaik-baiknya kupon kalian. Kita sedikit dulu biar semangat. Untuk saya, hai. Nyampaikan diskusinya, silakan. Siapa yang terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, ada kuponnya? Saya, Bu. Ya, Noreja. Adalah salah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sesuai waktu tokannya ya. Selanjutnya. Selanjutnya silakan. Kelompok yang mana? Saya, Bu. Ya. Baik, pokok kandungan dari kitab Injil antara lain perintah untuk kembali mengesahkan Allah, panduan untuk menjauhkan diri dari kerasukan dan ketamakan dunia, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Kelompok terakhir silakan. Ya. Kuponnya ya. Adapun isi pokok Al-Quran adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kisah. Sudah sebagian terjawab oleh kalian. Di antaranya tadi ada pertanyaan yang menanyakan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Jawabannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pertanyaan lainnya adalah Kitab Injil kitab Injil diturunkan kepada Nabi
pelajaran yang telah kita lewati, ada yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini? Silakan. Ya, ada Bu. Ya, silakan. Ya menurut kesimpulan saya ada 4 Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi. Saya minta untuk evaluasi, kita kerjakan soal. Di sini ada soal esai dan juga ada soal yang hanya berupa pernyataan. Silakan kalian jawab masing-masing. Materi kitab-kitab Allah telah selesai. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Mudah dipahami, Bu? Mudah dipahami? Lagi? Baik, bagus. Menambah wawasan dan ilmu kami. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, saya harapkan nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan iman kepada kitab Allah berarti bagaimana kita mengimani kitab Allah itu sendiri, kita jalankan